ngapain, Rudy? Kamu yang di dalam, saya mau tahu ada apa sebenarnya ini. Ada banyak tulang belulang di sini, di tanah ini. Mukanya ini merah dan hancur. Dia duduk di sini. Dia terbang. Itu ada yang ketawa ya? Sosok perempuan yang sepertinya dikepuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Di sudut kota Bogor, tepatnya berada di wilayah Ciomas, Desa Babakan Encle, terdapat sebuah bangunan tua milik warga setempat yang cukup menyita perhatian warga sekitar. Pasalnya area seluas hampir 2 hektar ini dulunya difungsikan menjadi sebuah rumah dari seseorang yang terpandang di kalangan warga setempat. Oh, kalau ikut Bu Husni mah kalau nggak salah tahun 2000-an sakit. Tapi nggak di sini meninggalnya. Rumah yang berdiri sejak tahun 2000-an ini tak hanya mengisahkan segudang cerita mistis nan angker setelah lama terbengkalai, yang tak jarang dihubungkan dengan beberapa peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi di jalan menurun depan area rumah. Itu paling itu mobil lagi parkir diem, toto langsung ditabrak. Langsung masuk ke parit juga semua. Banyak kecelakaan mobil di sini, ada yang kebalik, ada yang kemana. Karena di sini juga di sebelah sananya itu angker. Meski adanya cerita akan banyaknya anak angkat beliau yang tak pernah tinggal lama di rumah tersebut semasa aktif, hingga sosok beliau lebih kerap dikenal tinggal sebatang kara dan mengisahkan ribuan tanya akan sosok Bu Husni yang sebenarnya yang bercampur dengan segudang cerita mistis saat tempat itu terbengkalai. Mulai dari sosok wanita dengan wajah merah yang kerap terlihat dan dihubungkan dengan pohon tuanan angker yang berada di seberang jalan, hingga pengakuan dari sejumlah remaja sekitar. Kan dia hidupnya sendiri. Anak pungutnya banyak sih. Kayak ada muka merah itu, anak kecil. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak sisi lain dari sosok Bu Husni semasa hidupnya yang berkaitan angker dan mistisnya rumah tersebut? Atau hanya sekedar cerita dari mereka yang tak kasat mata menemukan hunian yang nyaman di rumah terbengkalai tersebut? Kayak ke situ, Ruk. Rudy, aku kayaknya cukup yakin ini rumah yang mau kita datengin. Karena dari letak rumahnya ini ya, kalau kita lihat di depan tuh ada pohon-pohon ini yang menjadi patokan. Waktu aku sempat nanya sama warga di sini, patokan rumahnya itu di depannya ada pohon dan jalan turunan. Dan nggak ada lagi sih rumah terbengkalai di daerah sini, deket sini, cuman ini doang. Nah, ini tuh sering disangkut pautkan juga dengan berita tentang kecelakaan di depan rumah ini. Aku yakin sih ini tempatnya, Ruth. Dari sini, apa yang udah kamu rasain di depan rumah ini? Ngomong-ngomong nih, itu ada sesuatu yang menyambut kita di sebelah sana. Hah? Di mana, Ruth? Di pohon ini. Rudy langsung merasakan kehadiran sosok astral yang berada tepat di pohon belakang pintu gerbang. Wah, ini pohonnya tinggi banget, Ruth. Aku deket Rudy apa sini aja? Ini, di sini ada yang duduk, Nat. Di mana dia, Ruth? Ini, Nat. Tunggu.
Mukanya ini merah dan hancur. Dia duduk di sini. Kok mukanya bisa merah dan hancur? Dia ini adalah korban kecelakaan. Dan kecelakaannya dia ini ada hubungannya sama pohon yang di sana, yang di seberang. Oh, berarti sesuai dengan apa yang warga suka omongin di sini ya. Dan dia salah satu korbannya, tapi kenapa dia malah di pohon ini, Ruth, bukan di pohon sana? Kenapa dia malah kayak bertenggernya di sini? Dia ini suka terbang-terbang, nakut-nakutin orang. Dan dia ini memang suka bikin kecelakaan juga orang-orang sekitar sini, Nat. Jadi dia nakut-nakutin setiap orang-orang gitu yang berlalu lalang di depan jalan raya itu. Iya. Nah, waktu habis pulang pengajian di sini nih di bawah, saya ketemu juga di sini. Tahu mukanya merah banget, mukanya kayak orang bekas tabrakan gitu. Wah, berarti mungkin ada sosok lain, Ruth, yang ngisengin dia, ngerjain dia, bikin dia jadi kecelakaan. Dia bilang kalau mau tahu lebih lanjut, masuk aja ke rumah itu. Rumahnya di sana ya? Dia nggak apa-apa, Ruth, kita ke sana. Kenapa? Dia udah pergi ke sana, udah terbang ke sana dia. Ke pohon yang di depan yang besar itu juga? Iya, di sana, pohon itu. Ya udah, kayaknya emang waktunya kita untuk penelusuran ke dalam karena di sini juga udah gerimis, udah mulai hujan. Seolah menambah rasa penasaran kami, sosok perempuan tersebut pergi dan hanya menyisakan petunjuk untuk masuk lebih dalam ke bagian rumah. Seraya rintik hujan mulai menambah kesan mencekam penelusuran kami malam ini. Ini sih, tapi kenapa? Assalamualaikum. Wah, besar sekali rumahnya. Lembab dan tak terurus. Begitulah kesan pertama kami berada di bagian dalam rumah hingga Rudi Ada sosok yang mendekati kita, Nat. Ini wujudnya laki-laki, dia kulitnya putih, tinggi, perawakannya tinggi, tegap. Tapi dia pakai kebaya dan pakai sanggul juga. Tunggu. Laki-laki pakai sama. Kamu boleh tanya Dia mendekat. siapa? Aduh, dia siapa? Dia semakin mendekat. Maaf, boleh bicara sebentar? Nama kamu siapa? Kamu yang dibilang sama orang-orang itu? Ini adalah sosok yang diceritakan sama orang-orang itu. Ibu Husni. Oh ya, aku memang waktu itu sempat dengar juga dari warga tentang Ibu Husni ini yang dia itu sebetulnya orang terpandang di sini dan cukup terkenal yang pernah menghuni atau pemilik rumah ini, Ruth. Ini dia berarti ya? Gitu. Iya betul. Jadi dia ini dulu memang orang yang sangat dikenal masyarakat gitu. Dan dia ini menurut penilaian masyarakat juga orang yang dermawan. Katanya laki-laki, tapi rambutnya apaan cuma diiniin, apa digelung, apa nih, Bang? Sanggul gitu. Ruth, sekarang penampakannya maksudnya gimana? Apakah mukanya ada luka atau kamu bisa lihat dia waktu itu meninggalnya karena apa? Dia mukanya nggak ada luka. Mukanya itu biasa aja, badannya juga biasa aja. Tapi dia meninggalnya karena penyakit. Karena sakit. Aduh, tapi aku
masih nggak ngerti deh. Kamu bilang tadi dia itu kan juga memang terkenal dermawan di sini. Tapi kenapa sosok perempuan tadi yang ada di atas pohon nyuruh kita untuk masuk ke dalam untuk nemuin jawabannya sendiri? Emang apa hubungannya Ruth, dia dengan sosok yang ada di luar tadi? Apa hubungannya dengan kata-kata yang di depan itu? Dia jalan, dia nggak menjawab, tapi dia jalan. Maksudnya? Oh, kok dia ninggalin kita? Kenapa Ruth? Entah apa yang ingin ditujukan sosok ini ke kami. Namun yang pasti kami tak bisa melepaskan sosok tersebut demi menguak misteri yang mulai tercium di Kenapa area ini. kamu ngajak kami keliling rumah ini? Ruth, maksudnya apa? Kita diajak kayak... Ini saya bisa ngerasain dulu gimana rumah ini pada saat itu. Di sini tuh dia tinggal sendirian. Maksudnya nggak sama keluarganya. Yang tinggal di sini tuh justru kayak pekerja, asisten. Ini luas sekali rumahnya. Ya. Jadi di sebelah kiri kita ini ada dapur saat ini. Dan ini kayak ada ruangan lagi ya. Ibu Husni di sini dia, di dalam sini. Permisi. Dia keluar lagi. Sebentar. Maksudnya apa? Antara yang di luar itu sama kamu. Dia bilang, nanti juga kamu tahu. Kenapa dia nggak mau ngasih tahu sekarang? Ini ada rahasia besar loh. Dia nggak mau ngasih tahu kita. Maksudnya ada yang dia sembunyiin dari kita dan mungkin orang-orang yang tinggal dekat sini juga gitu, Ruth. Masyarakat sekitar. Kenapa? Dia jalan ke arah sana lagi. Aduh, kok dibawa muter-muter gini sih, Ruth? Kenapa sih? Ini dia maunya apa sih? Rudi segera mengambil tindakan untuk menguak peristiwa tersembunyi yang seolah dirahasiakan dari sosok ini. Gimana ya, diajak muter-muter gini aku jadi bingung. Kasihan kita bawa kamera juga loh. Saya coba supaya komunikasinya lancar, saya pancing pakai ini. Oke. Ibu Husni, Gimana dia, Ruth? dia di sini, Nat. Akhirnya dia cerita sedikit. Apa dia bilang apa? Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Nat. Katanya, dia memang punya rahasia yang nggak banyak orang tahu. Dia itu punya banyak anak. Anak angkat ya, anak asuh. Tapi anak asuhnya itu untuk ritual pesugihan. Untuk kekayaan, kejayaan dia semasa hidup. Terus Ruth, jadi dia ngebesarin anak-anak itu untuk persugihan dong, untuk kepentingan dia pribadi biar dapat kekayaan. Iya, Ya baik orangnya, saya suka nemenin, saya sampai jam 2 malam. Kan dia hidupnya sendiri. Anak pungutnya banyak sih, tapi nggak tinggal di sini. berarti ada sosok yang kamu sembah
Ada. Ada sosok yang disembah untuk kekayaan ini. Tapi dia nggak mau menyebutkan siapa itu. Terus Ruth, Soal anak yang tadi, berarti kamu melakukan ritual itu di sini? Bukan. Dia nggak melakukan ritual itu di sini. Dia melakukan ritualnya di tempat yang jauh dari sini. Yang jelas dia nggak mau bikin image jelek tentang dia di kampung ini. terus sekarang anak-anak itu di mana, Ruth? Anak-anak itu diapain sih? Dia bilang, cari aja sendiri. Oh, dia nggak mau kasih tahu? Cari sendiri itu kayak gimana? Dia hilang. Lagi dan lagi, sosok Ibu Husni pun menghilang. Mengisahkan tanda tanya besar akan peristiwa pesugihan yang memakan korban anak-anak angkat semasa hidup. Enggak, Nat. Dia jauh sekali posisinya sekarang. Gak bisa kamu jangkau dia, Ruth. Ruth, hati-hati ini. Enggak, ini apa ya? Ini kok aneh ya? Sesuatu seolah terkubur di bawah dan menyita perhatian kami. Di sanggah kayu. Apa itu isinya, Ruth? Anak-anak itu di sini. Tapi sebagian. Berarti ada yang selamat karena memang dia sudah meninggal duluan. Sebentar. Ini selain Sukma, ini ada sosok yang menjaga Sukma itu supaya nggak keluar dari tempat ini. Sosoknya itu raksasa. Hidungnya besar sekali. Dia ada di dalam sini, Ruth. Di dalam sini. Dia menjaga supaya anak-anak itu nggak bisa keluar. Maksudnya supaya mereka nggak keluar. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu gimana. Harus gimana ini, benar-benar kepala saya ini pusing gitu loh. Saya ngebayangin anak-anak itu. Iya. Dan saya juga ngebayangin yang dilakukannya ini parah banget. Sampai mengorbankan anak-anak demi menjadi orang kaya, melakukan pesugihan. Ini tega banget, Ruth. Dan sosok-sosok itu ada di dalam situ. Terus si sosok besar hitam yang kamu bilang ada di dalam situ, apa hubungannya sama Bu Husni ini? Entahlah, Nat. Ruth, hati-hati, ini aman gak nih, Ruth? Kamu ngapain, Rudy? Kamu yang di dalam. Saya mau tahu ada apa sebenarnya ini. Keluar. Kamu ini yang disembah? Bukan. Bukan. Berarti ada yang di atas kamu. Ada yang di atasnya dia. Ada lagi di atasnya dia. Terus siapa atasan kamu itu? Si sapi. Sapi. Si sapi. Si sapi, wujudnya berbentuk sapi. Di mana? Anak-anak itu sebenarnya ngasih pesan
ke orang-orang di sekitar sini. Dengan cara apa Ruth pesannya ini? Sebenarnya tempat ini tuh beberapa kali dimasukin orang untuk judi, mabuk-mabukan. Dan jadi anak-anak itu menyampaikan pesan kepada orang-orang itu untuk membebaskan, untuk menolong mereka. Tapi sayangnya orang-orang yang kesini tuh nggak ada yang nggak ada yang paham. Dipikirnya ya itu gangguan-gangguan astral biasa. Kalau lagi dulu kan sempat main di sini, main-mainnya sama teman-teman, main iseng nongkrong lah ya gitu. Kayak yang gitu, kayak pintu dimain-mainin sama anak-anak kecil, ngek, pintu dibuka tutup terus sama gubrok gitu. Sosok yang ini cuma menjaga aja. Yang ngambil itu bosnya dia, pemimpinnya dia, yang dia sebut si sapi. Si sapi karena sosoknya aku masih nggak ngerti nih Ruth. Kita nggak Saya tahu kurang ya tahu kayak ya. gimana ya. Seolah tak ingin diungkap keberadaannya, gangguan mulai kami alami pada sinyal audio Rudi, hingga penelusuran pun kami hentikan sementara. Bentrok antara energi dia dengan si audio saya nih. Kaki aku dengan juga audio. agak merinding. Yaudah deh mendingan gimana ya? Udah kita menjauh dari tempat ini. Iya. Kamera itu kan benda elektronik. Nah, mereka itu kan juga makhluk elektromagnetik. Jadi mereka itu ada energi makhluk astral tertentu yang kalau mendekati elektronik itu bisa merusak elektronik. Oh pantesan. Jadi frekuensinya gitu ya Ruth, ya Betul. terganggu ya? Kadang juga misalnya nih, kalau mereka Itu ada yang ketawa ya? ada suara ketawa, Aku denger banget jelas dari sini. Ah. Iya kok ada... Gangguan demi gangguan mulai kami rasakan. Permisi. hey. Permisi. Boleh bicara sebentar? Itu daun yang di sebelah sana, itu tuh goyang-goyang tadi. Saya merinding. Saya merinding parah. Rudy langsung merinding parah banget ini. Ruth, Iya, aduh aku juga nggak enak banget energinya ini bener-bener. kuat sekali nih. Lihat, tangan saya merinding. Ruth hati-hati ini hujan Ruth. Saya tahu kamu di sana. Ada sosok. Di sebelah sana ada sosok. Bentuknya sapi. Itu sapi yang tadi dibilang. Si sapi. Berarti sapi yang itu yang dimaksud. Sosoknya semua dari atas sampai bawah, maksudnya sapi bener-bener kayak hewan sapi atau ada manusianya juga Ruth? Jadi ini bentuknya sapi, betul-betul sapi. Kamu ini yang disembah sama Husni. Kamu yang bikin Husni kaya raya, kamu yang bikin, yang ngasih kejayaan. Iya, Sosok ini yang disembah. iya, ini yang disembah. Dia terbang. Tempat ini memang tanah angker. Dan Ibu Husni itu tahu tentang tanah ini. Ada banyak tulang belulang di sini, di tanah ini. Sosok ini yang disembah. Iya, ini yang disembah. Dia terbang. Dia terbang. Dia ninggalin. Aneh banget ini. Jadi sapi itu tiba-tiba terbang, dia jadi bersayap.
nemuin saya gitu malam-malam. Sering sih, ada binatang, mau ini saya gitu. Ada sapi, anehnya gitu. Kayak sapi gitu tapi terbang, set, buar, lewat gitu ke sana. Astagfirullahaladzim, sama istighfar aja gitu. Terus kita dapet, Dia terbang ke arah sana. itu nggak bisa dikejar ya, Ruth? Kamu udah nggak bisa komunikasi sama dia? Dia udah menjauh. Nat. Terus gimana dong, Ruth? Kami pun mencoba mengejar sosok astral yang memiliki energi kuat ke arah belakang bangunan. Meski hujan tak segan menambah kesan angker dan mencekam penelusuran ini. Yaudah kita Ya, sekalian yaudah, ayo kita ke sana. keluar. Ruth, ini tempatnya, Ruth. Sosok sapi itu di sana. Dia berubah wujud, Nat. Jadi seorang laki-laki, sosoknya berbadan kekar dan rambutnya panjang seperti ijuk rambutnya. Dia hitam lebat, panjang segini, kekar, dan dia pakai seperti celana ini kayak terbuat dari kain kafan. Jadi ini yang disembah, Ruth. Sosok ini. Sedikit terselip rasa takut, perlahan kami mencoba mendekat ke arah sosok yang menjadi dalang peristiwa kelam. Boleh saya minta lampu semuanya padam? Ini kamu serius? Tadi kita udah ngalamin ini loh. Audio. Aduh ya Allah. Ruth, aku nggak bisa lihat kamu. Gelap banget. Tunggu. Aku nggak bisa lihat Rudy. Hei, Ruth, ya sohibul khair, ya sohibul wilayah. Saya mau tahu tentang tempat ini. aduh Ruth, aku nggak bisa lihat kamu. Apa hubungannya kamu dengan Husni? Dia bilang apa, Ruth? Tempat ini memang tanah angker dan Ibu Husni itu tahu tentang tanah ini. Ada banyak tulang belulang di sini, di tanah ini. Di bawah tanah ini. Dari sebelum adanya bangunan ini maksudnya. Iya, Bahkan lagi pasang pondasi aja ketemu tengkorak. Tulang-tulang lagi gali pondasi. Nah tulang, ada tulang. Jadi dia sengaja dong, Ruth, milih untuk punya rumah di sini karena tahu tanah ini memang tanah angker. tanah angker. Ya ampun. Terus Ruth, dia ada hubungannya nggak dengan kecelakaan-kecelakaan yang ada di depan jalan itu? Apa dia biang keroknya juga ingin mencelakakan orang-orang? Ada. Tapi dia bilang sesuatu, Nat. Dia bilang kayak gini. Ibu Husni dengan dia itu ada perjanjian. Jadi ada masa di mana Ibu Husni akan menderita di akhir hayatnya. Waktu semasa hidup memang dia akan bergelimang harta. Akan disegani orang, akan dihormati, pokoknya dapat kejayaan. Tapi pada waktu tertentu dia akan menghadapi sebuah masa-masa yang mengerikan. Tubuhnya akan digeragotin penyakit. Yang mana penyakit itu ya itu karena tubuhnya itu dimakan sama makhluk ini. Itu sebagai
timbal balik dari apa yang sudah dia berikan, makhluk ini berikan kepada Ibu Husni. Oh, kalau ikut Bu Husni mah kalau nggak salah tahun 2000-an. Sakit, tapi nggak di sini meninggalnya. Jadi makhluk ini tuh Ya. sebenarnya makhluk dari suatu tempat yang dibawa Ibu Husni ke sini. Karena dari ilmu itu. Jadi dia itu ada di sini karena bawaannya Ibu Husni. Dan bahkan setelah Ibu Husni meninggal pun akhirnya ya dia tetap di sini karena ini jadi tempat seperti singgasananya dia ya. Tempat dia menetap sih, lebih tepatnya. Jadi Ruth, sosok ini juga bukan sih yang penyebab kecelakaan di depan rumah ini? Apa kamu yang menyebabkan kecelakaan di sini? Bukan. Perempuan di pohon itu ngebohongin kita. Jadi, dialah yang menyebabkan kecelakaan itu. Dia dan beberapa sosok dari pohon yang di seberang. Nggak ada hubungannya dengan si gondrong ini, si sapi ini. Oh, jadi dia hanya makhluk yang dibawa oleh Ibu Husni untuk membuat Ibu Husni menjadi kaya, membantu Ibu Husni selama masa hidupnya dengan hal-hal yang nggak baik, tapi dia sebetulnya nggak ada hubungannya ya dengan orang-orang yang kecelakaan di depan. Justru itu dari makhluk lain yang sebetulnya ada di pohon tadi itu kan, Ruth? Beda urusan. Beda urusan. Oke, Ruth, aku udah mulai nggak enak banget nih, jujur aku udah merinding banget dari tadi. Kita boleh nyalain aja nggak lampunya? Boleh. Oke. Boleh tim, kita bantu nyala lampunya ya, udah nggak enak banget nih. Mungkin kita, aduh, ya udah deh Ruth, mending kita pindah aja dari sini ya. Aku udah kayaknya nggak kuat lama-lama di sini. Kita cari tempat yang lebih kondusif aja ya. Yuk, Tin. Oke Ruth, kayaknya di sini tempatnya lebih aman ya, dan kita stop aja dulu di sini. Oke Ruth, sebelum kita jemput sahabat uji berani, mungkin kamu bisa kasih tahu ke aku kira-kira tempat yang paling cocok untuk uji berani malam hari ini di mana? Di tengah-tengah rumah, di antara lubang yang ada sukma dan menuju pintu yang kita jumpa si sapi pertama kali. Iya. Oh ya. Karena di situ tuh energinya besar sekali yang mungkin bisa dirasakan juga oleh sahabat uji berani. Iya. Ya udah kalau gitu mendingan sekarang kita cek lagi lokasi tersebut ya untuk memastikan aja, baru habis itu kita jemput langsung sahabat uji berani. Mari. Uji berani malam ini akan berada di lokasi ruangan bagian belakang rumah yang mana gangguan demi gangguan kami rasakan saat penelusuran berlangsung. Oke Ruth, kita ini udah balik lagi ke tempat yang tadi kita udah kunjungin. Jadi ini tempat yang kamu pilih untuk lokasi uji berani? Iya, karena di tempat ini kita banyak ngalamin gangguan. Jadi menurut saya tempat ini menarik untuk uji berani. Tapi kamu yakin Ruth ini nggak bahaya untuk sahabat uji berani? Karena aku cukup takut juga sih, khawatir ya. Karena kan tadi kita di sini aja pas kita lagi take audio lah sempat tadi ada bermasalah. Jadi aku agak khawatir sih sebetulnya. Tenang aja, saya akan jaga sahabat uji berani. Cuma saya cenderung lebih was-was sama kamera sih. Kamera dan audio, seperti kejadian tadi waktu kita penelusuran. Ya udah. Tapi kalau memang tim mengizinkan, ya kita akan melaksanakannya di sini. Oke Ruth, tapi kalau kita menempatkan sahabat uji berani di sini, artinya dia juga akan dapat gangguan yang sama nggak ya? Kemungkinan iya, kemungkinan besar iya. Jadi ini akan menambah ini juga ya, kekuatan di tempat ini yang tadi kamu udah bilang. Dan ya udah deh kalau gitu, mending kita jemput aja langsung ya kalau gitu sahabat uji berani untuk kita langsung arahkan ke sini. Oke Ruth, kita langsung sana aja kali ya.
Yuk. Oke, stop di sini. Stop di sini. Balik badan. Baik pemirsa, saat ini saya dan Rudy sudah bersama dengan sahabat uji berani. Namanya siapa? Sela, Sela. Usianya berapa Sela? aku usianya 30, 30. Boleh tahu saat ini pekerjaannya apa? wira swasta. Ya, swasta. Baik. Sela, saya ingin tanya, apakah kamu pernah punya pengalaman mistis sebelumnya? Pernah. Boleh diceritakan ke kami? Jadi di rumah aku itu yang satu kan kosong, yang satu lagi aku isi gitu. Jadi aku suka bersih-bersih kadang gitu. Ngeliat, aduh kamar itu kok kayak ada sesuatunya ya. Jadi lampunya tuh nggak pernah aku matiin sampai sekarang. Rumah tuh nyala semua. Suka aku ngeliat sekelebat, pas aku lihat lagi sekelebat, aduh, memang ada gitu. Cuman ya udahlah gitu. Jadi pernah melihat sekelebat di rumah sendiri Iya, rumah ya? sendiri ya. Baik, jadi itu pengalaman pribadi yang pernah Sela alami Iya. sendiri ya. Nah, boleh tahu mungkin saat ini motivasi apa nih yang membuat kamu ingin melakukan uji berani malam hari ini? Ya aku pengen nguji aja seberapa berani sih aku gitu. Ingin menguji keberanian ya? Iya betul. Oke. Baik Sela, saat ini kamu akan dipasangkan kelengkapan terlebih dahulu. Setelah itu saya dan juga Rudy akan langsung menghantarkan kamu ke spot uji berani. Silakan. Baik Sela, saya tuntun. Pelan-pelan aja jalannya. Iya ya. Kiri lagi. Oke, kiri lagi. Pelan-pelan. Hadap ke depan. Baik Sela, sekarang kita sudah sampai di tempat uji berani. Di sini kami akan memberikan kamu satu buah lilin. Ada korek di sampingnya. Jika lilin itu mati, kamu bisa langsung menyalakannya menggunakan korek yang sudah tersedia. Dan Rudy sudah menempatkan lilinnya di belakang kamu. Lilinnya tolong jangan dipindahkan kemana-mana. Selanjutnya kami akan memberikan kamu sebuah lonceng. Lonceng ini boleh kamu bunyikan jika kamu sudah merasa tidak kuat, kamu ingin menyerah, silakan kamu bunyikan loncengnya. Selanjutnya di sini kami juga sudah menyediakan ada beberapa kamera di depan, di samping kamu. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu cium, jika kamu mencium aroma apapun di sini, silakan kamu ceritakan ke kamera yang sudah disediakan. Dan tolong jangan melangkah lebihi area yang sudah kami tentukan, supaya kami tetap bisa memonitor kamu di ruang kontrol. Oke? Baik, mengerti ya, Sela? Terakhir, sebelum kita semua pergi meninggalkan kamu, apakah kamu sudah benar-benar yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Yakin? Yakin ya? Oke. Penutup matanya tolong jangan dibuka dulu. Saya, Rudy, dan tim akan pergi meninggalkan kamu. Selamat beruji berani. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi kita bisa lihat dia ini tipenya penakut ya. Iya. Karena baru buka mata aja udah shock. Langsung membaca doa. Dari masa wasi akur syamati wal ardu la yauduhum wa wal aliyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia juga ngelihat banyak ke arah kanan, sebelah kanan. Ini adalah sebelah kanannya Sela adalah iya. Itu adalah penghubung dari ruang tengah. Saat ini dia berada ke ruang depan nih Mas ya. Dan ini adalah lokasi yang tadi tempat di mana Rudy berkomunikasi dengan sosok Husni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Apa nih? astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Ada suara. Coba Mas. Ya Allah, suara apa itu? Di sebelah sana ada suara. Astagfirullahaladzim. Oh iya, pas Di ketangkep. kamar pas depan mata aku. Sebelah sana ada suara. Sebelah sana ada suara. Sebelah sana ada suara.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf. Jelas ya. Kayak itu kenceng ya. Sini maaf ya Allah, maaf. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sosok-sosok yang tadi kamu lihat di dalam, Ruth, ini mereka ada semua nggak di sini atau ada beberapa di antara yang memang nggak tertarik untuk mendekat ke arah Sela? Ya memang ada yang berseliweran di sekitar Sela, ada juga yang memang cuma ngawasin dari jauh. Banyak suara-suara yang aneh-aneh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruth, ini pintu kebuka sebelah kanan ya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Pintu kebuka. Astagfirullahaladzim ya Allah, jangan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku nggak ganggu ya Allah. Maaf, aku tidak maksud mengganggu kesini ya Allah. Astagfirullah. Ya ini memang Pintunya karena- kebuka nih, Ruth. Ada apa di situ? Kamu bisa lihat mungkin sosok apa yang mencoba menampakkan diri atau mungkin mencoba untuk pengen ngerjain aja tujuannya. memang makhluk ini mau nakut-nakutin Sela. Jadi dia kayak yang menabrak pintu, kemudian kayak mencoba menggerakkannya pelan-pelan. Biasanya makhluk halus itu untuk membuka, maksudnya untuk menggerakkan suatu benda itu butuh energi yang besar. Ya? Jadi ya ini termasuk peristiwa langka. Ya lamun baina ma mahul paula itu nasyad ilmi bimas masih kursus sama tema arwala ya udah doh mawah walil ajim ya Allah. Ini yang paling horor nih depan aku nih, kamar ini sama sebelah kiri aku. Itu paling horor itu yang aku rasain sebelah kiri aku. Astagfirullahaladzim, pintunya tadi tertutup sekarang terbuka ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, maaf. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim itu suara. Kita samperin aja kali ya, takut situasinya makin nggak kondusif. Yuk berangkat. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar ya Allah. Sela, Ya, ya, kita jemput ya. Udah. Napas dulu. sampai kering. Haus ya. Apa ya, rasa takut macam lah. Oke. Ya Sela, kita tadi di ruang monitor ngelihat bagaimana dari awal sampai mungkin akhir ya Ruth ya. Banyak banget hal-hal yang kamu alamin di sini. Mungkin boleh diceritain apa aja? Ya di sini kamar ini kan tadinya tertutup nih, ya. Terus ada yang ngebuka. Terus kayak ada orang di dalam tuh kayak ada yang ngeliatin aku gitu loh. Tapi aku nggak berani lihat lagi karena gelap banget. Iya. Udah terbuka ya, pengen lihat tapi udah gini, kayaknya ada orang di dalam deh. Ya nggak tahu. Ini kamar ini kosong. Boleh coba dibuka Ruth? Iya. Makanya aku nggak berani ke dalam. Kosong semua kan. Ini kosong. Nggak ada apa-apa Ruth Nggak ada. sekarang di sana. Sosok apapun nggak ada di sana. Emang hanya untuk niatnya pengen ngerjain doang kali ya? Kayaknya apa ya, menguji kali ya. Menarik perhatian, jadi karena ini siapa, kok ada manusia sendirian gitu. Jadi dia ngebuka, ini caper sebenarnya, jadi perhatian. Ada suara nangis yang kamu dengar dari arah sana ya? Iya, di dalam kamar itu terus ada suara kayak jalan, sendal digeser gitu lah. Kayak ada ramai gitu ya. Iya, rame di situ. Oh ya, masih merinding ya? Iya, terus masih. sekarang? Masih merinding, coba Iya, lihat di kamera. Iya, ini Di bener. zoom. Ini mungkin aku Sampai, terangin ini lagi parah ya. banget merindingnya. Ini beneran merinding. Masih merinding. Ya udah, ini kamu merinding banget dan kayaknya mendingan kita bantu untuk ke tempat yang lebih aman aja ya Ruth. Dan kamu udah membuktikan keberanian kamu di uji berani kali ini. Kalau gitu sekarang kami akan
mengantarkan kamu ke tempat yang lebih aman aja mendingan ya. Yuk, nggak usah lama-lama di sini. Kan dari sebelah sana. Oke Ruth, kita sudah melakukan penelusuran dan sepertinya memang betul apa yang dikatakan oleh warga sekitar tentang tempat ini. Tempat ini menyimpan begitu banyak cerita misteri di dalamnya dan membuat kita akhirnya juga sadar bahwa tempat ini memang angker. Dibuktikan oleh sahabat uji berani kita malam hari ini. Nah, kita berharap juga semoga tidak ada lagi ya Ruth kejadian seperti kecelakaan yang sering terjadi di depan tempat ini. Ya pemirsa, untuk itu ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang menyimpan banyak cerita mitos, misteri, dan mencekam yang akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV.